Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, buat hati kami untuk mengenal firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, melanjutkan perenungan firman Tuhan yang lalu, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 103 ayat 3a. Demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, pengampunan Tuhan adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Tanpa pengampunan Tuhan, manusia tetap berada di dalam dosa. Firman Tuhan tegas berkata, upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut berarti terpisah dari sumber hidup. Saudara, tanpa pengampunan Tuhan, manusia mati. Kita mati karena kita terpisah dari sumber hidup. Menurut firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, dosa adalah sesuatu yang sangat serius. Dosa dalam pemberitaan Alkitab berbeda dengan dosa dalam pemahaman agama-agama lain. Istilah boleh sama, tetapi pengertiannya sama sekali berbeda. Dalam agama-agama lain, dosa dipahami sebagai perbuatan jahat, seperti mencuri, iri, berzina, bohong, membunuh, membenci, sombong, dan sebagainya. Di dalam kekristenan, perbuatan-perbuatan jahat itu bukan dosa yang sesungguhnya. Mencuri, berzina, iri hati, sombong, membunuh, membenci, menipu, dan sebagainya, itu hanyalah manifestasi atau wujud daripada dosa. Dosa yang sebenarnya adalah tabiat kita. Dosa itu menyatu dan lebur secara genetis dalam diri kita. Kalau agama lain memahami bahwa saya mencuri maka saya berdosa, saya membunuh maka saya berdosa, saya sombong maka saya berdosa, dan sebagainya. Tetapi Alkitab justru menyatakan sebaliknya. Saya berdosa, maka saya mencuri. Tabiat saya berdosa, maka saya sombong. Tabiat saya berdosa, maka saya membunuh, dan sebagainya. Karena dosa menjadi tabiat kita, maka kita tidak perlu belajar untuk berbuat dosa. Kita tidak perlu belajar untuk menjadi sombong. Kita tidak perlu belajar untuk membenci. Kita tidak perlu diajari untuk iri hati. Kita tidak perlu dibimbing untuk menjadi pembohong. Kita tidak perlu pembinaan khusus untuk hidup jahat, dan sebagainya. Bahkan ketika kita diprovokasi, perbuatan dosa itu spontan keluar dari diri kita tanpa bisa kita kendalikan. Karena dosa adalah tabiat kita. Karena itu saudara, kita tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Sebagai tabiat, dosa melekat dan menyatu dengan diri kita. Maka yang kita butuhkan hanyalah pengampunan dari Tuhan. Tetapi saudara, pengampunan itu membutuhkan penyesalan dan pengakuan atas dosa. Tanpa penyesalan dan pengakuan, dosa tidak dapat diampuni. Dosa yang diampuni adalah dosa yang disesali dan diakui. Sedangkan dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak disesali dan diakui. Mana bisa dosa diampuni kalau dia tidak disesali dan diakui? Saudara, Daud mengalami pengampunan yang Tuhan beri sebagai anugerah terbesar yang diterima Daud. Sesudah ia mengakui tindakannya yang keji terhadap Batseba dan Uria, dia merasakan kelegaan yang selama ini ia dambakan. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur dan mengampuni Daud. Pengampunan Tuhan membawa Daud dapat menikmati lagi indahnya persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Daud pun dapat melangkah dengan ringan melanjutkan kehidupannya. Tidak heran, kemudian Daud bermazmur, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia mengampuni segala kesalahanmu."
Saudara, Tuhan sudah ampuni kita. Segala dosa kita sudah dihapusnya secara sempurna melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari bersama Daud kita terus memuji Tuhan dengan berseru, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Ia mengampuni segala dosamu." Mari kita berdoa. Tuhan, anugerah yang terbesar dalam hidup kami adalah ketika kami diampuni oleh Tuhan. Kami tidak dapat keluar dari dosa kami, karena dosa itu melekat secara lahiriah, secara genetis melekat menjadi tabiat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami, dan Tuhan bebaskan kami dari dosa kami. Sehingga dengan lega kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan yang membawa kami untuk ringan melanjutkan hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan mengampuni dosa kami. Amin.